Semuanya bersuka cita hari ini. Yang bersuka cita lambaikan tangannya tinggi-tinggi, dua-duanya tinggi-tinggi, tepuk tangannya sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan kita. Saya bisa ngomong begini, saudara yang hadir dalam ibadah ini, Anda dipilih oleh Tuhan, dan Anda akan diberkati hari ini. Oke, saya tahu ibadah ini ibadah yang profetik. Nanti pada bagian terakhir dari khotbah ini, saya ingin beritahukan kepada saudara, sampaikan kepada saudara apa yang baru saja pagi ini Tuhan taruh di hati saya, dan Tuhan akan lakukan di dalam kehidupan saudara. Dan itu sesuatu yang ajaib, dan saya bersuka cita saudara-saudara akan mengalami anugerah dan keajaiban Tuhan yang luar biasa. Amin. Nah, hari ini dalam bagian yang ketiga dalam seri khotbah The Way of Blessing atau jalan berkat, saya akan bagikan kepada kita salah satu jalan berkatnya Tuhan, yaitu the wonder of sowing atau keajaiban dalam menabur. Langsung saja kita baca Amsal pasalnya yang ke-11 ayat 24. Ada yang menyebar harta, semuanya katakan menyebar. Lebih keras katakan menyebar. Ada yang menyebar harta tetapi apa? Bertambah kaya, semuanya katakan bertambah. Jadi tadi menyebar, terus dia ngalami apa? Bertambah. Ada yang menghemat secara luar biasa, namun selalu berkekurangan. Nah, ini salah satu dari jalan Tuhan. Berapa minggu ini kita sudah belajar dalam firman Tuhan berkata bahwa jalanku bukan jalanmu. Setinggi langit dari bumi, demikianlah bedanya jalanku dengan jalanmu. Dan salah satu jalan berkatnya Tuhan yang diajarkan oleh Raja Salomo, orang yang sangat diberkati ini, dia ngomong begini, ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Saya mau ngomong sama saudara, kalau Anda mau mengalami penambahan, Salomo ngomong dimulai dari penyebaran, dimulai dari menyebar, dimulai dari menabur, maka penambahan terjadi, maka pelipat gandaan terjadi. Waktu saya renungkan apa yang diajarkan oleh Raja Salomo ini, sebenarnya itu benar di setiap aspek, di setiap area kehidupan kita. Coba Anda perhatikan staf, karyawan profesional yang di dalam pekerjaannya dia menyebarnya kuat. Dia kontribusinya kepada perusahaan di mana dia bekerja kuat. Dia nggak hitung-hitungan di dalam bekerja, dalam waktunya, dalam tenaganya, dalam pikirannya. Seharusnya oleh bosnya dia cuma diharapkan sekian, tetapi dia kerja all out. Dia menyebar lebih banyak, kontribusinya lebih luar biasa. Saya percaya orang yang kayak gitu, kalau di perusahaan itu ada yang mau dipromosikan, dia akan masuk dalam kandidat pertama. Oke. Sebaliknya, orang yang hematnya luar biasa, dia digaji tapi dia hemat sekali di dalam kontribusinya. Sedikit sekali waktunya yang dipakai untuk memajukan perusahaan, tenaganya, pikirannya, pokok dihemat luar biasa sehingga kontribusinya kecil sekali dalam perusahaan di mana dia bekerja. Kemungkinan besar orang yang seperti itu masa depannya, promosinya akan sangat terbatas. Ada yang menghemat begitu rupa tetapi selalu berkekurangan. Sebaliknya, ada yang menyebar tetapi bertambah kaya. Coba Anda renungkan itu, kebenaran firman Tuhan ini. Ya, bahkan saya renungkan, tadi pagi saya juga renungkan. Dalam kesehatan juga sama. Ketika kita
menyebar, ketika kita menabur gaya hidup yang sehat. Kita taruh di tubuh kita makan makanan yang sehat. Kita menjaga pola hidup yang sehat. Sebenarnya itu seperti kayak menabur dan menabur, sehingga di kemudian hari kita punya tubuh yang sehat. Sama seperti kalau sejak muda orang sudah menabur kesehatan begitu rupa, gaya hidup sehat begitu rupa, sampai tua umur 70, umur 80, bahkan lebih dari itu, tetapi staminanya masih tetap sehat. Ya, jadi yang namanya menyebar, yang namanya menabur itu bukan urusan sehari dua hari, tapi kadang-kadang itu sesuatu yang akan kita tuai seumur hidup kita. Buat pelajar, Anda yang mahasiswa atau saudara pelajar, kayak anak saya ya, Gaby yang ada di depan. Saya kalau family devotion, mesbah keluarga, saya selalu ngomong sama Gaby, sama Jessica, sama Jane, selagi masih muda, selagi masih kecil, banyak menabur, banyak kerja keras, banyak belajar, mengasah skill, mengasah keterampilan. Sementara yang lainnya, teman-teman mungkin santai-santai, gak menabur apa-apa, tapi taburkan waktu, tenaga, pikiran, kerja keras, skillnya dipertajam, wawasannya diperluas. Nanti akhirnya di kemudian hari dia akan menabur paling banyak. Oke, jadi orang yang menyebar itu hukumnya bertambah. Tapi orang kalau terus menghemat, dia akan selalu berkekurangan. Jadi saya berdoa mulai hari ini, setiap jemaat keluarga Allah di tempat ini, mulai saat ini yang ada dalam hidup saudara, penambahan, peningkatan, pelipat kali gandaan sampai berkelimpahan. Boleh katakan amin, amin, amin. Kita kasih tepuk tangannya sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan kita. Termasuk juga di dalam hal menabur benih finansial di dalam pekerjaan Tuhan. Anda coba perhatikan, orang-orang yang paling banyak bersaksi ngalami mujizat keuangan adalah orang-orang yang selalu hatinya adalah menabur. Yang seperti itu tidak pernah kekurangan yang namanya mujizat lagi, yang namanya tuaian lagi. Tuhan kerjakan di dalam kehidupannya. Kemarin saya baru saja memimpin pemberkatan rumah di salah satu jemaat gereja kita yang pagi ini juga hadir. Ya, Pak Joni, Profesor Joni dan juga Bu Neva ada di depan sini. Dan kemarin saya mendengarkan kesaksian yang luar biasa dari mereka. Sekian tahun yang lalu mereka itu digerakkan oleh Tuhan untuk menaburkan benih keuangan, benih profetik. Waktu di gereja kita ada janji iman. Ya. Dan dengan sukacita, dengan iman mereka menabur itu. Dan yang luar biasa saudaraku, dengan caranya yang ajaib. Padahal kesaksian itu justru di masa pandemi ya, Pak ya, Bu ya. Itu terjadinya di masa pandemi, di saat keadaan serba berat, di saat keadaan serba susah. Tapi hukum tabur tuai itu terus berlaku. Orang yang menabur, dia akan menuai. Justru di masa pandemi, taburan mereka itu diberkati oleh Tuhan. Dan kemudian menghasilkan terobosan yang luar biasa. Ya, justru di masa pandemi itu, mereka diberkati dengan sekolah playgroup ya, milik sendiri di Jababeka sana, di daerah Cikarang. Bukan cuma itu saja, tadinya sekolah itu dimulai dari satu ruko, tapi dari hasil taburan itu Tuhan berkati dengan ruko kedua, Tuhan tambahkan lagi dengan ruko ketiga, Tuhan tambahkan lagi kemarin rumah yang baru lagi. Jadi ada rumah di sana, tapi juga ada rumah di Jakarta. Ya, yang kemarin saya hadir untuk pemberkatan rumah tersebut. Ya, Tuhan berkati dengan rumah yang baru, yang besar. Tuhan berkati lagi dengan tanah yang luas,
di Jababeka sana yang akan dibangun sekolahnya lebih besar lagi. Saudaraku, ini akan segera dimulai proses pembangunannya. Bukan cuma itu saja, justru di masa seperti itu Tuhan promosikan lebih lagi. Pak Joni jadi profesor yang memimpin Presiden University, ya, tapi juga dipromosikan oleh Tuhan di dalam Kementerian Pendidikan, ya, bersama dengan Mas Menteri jadi staf ahli bidang inovasi, ya, dan itu berkatnya terus ditambah-tambahkan, dilipat kali gandakan, berlimpah-limpah. Yang ada adalah penambahan, yang ada adalah kelimpahan. Dan saya berdoa penambahan yang seperti itu, kelimpahan yang seperti itu, Tuhan juga kerjakan dalam hidup saudara. Tuhan nyatakan juga dalam hidup saudara. Boleh kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Karena firman Tuhan itu tidak pernah salah. Orang menabur, dia akan menuai. Mau itu pandemi nggak pandemi, mau resesi nggak resesi, tapi itu yang Tuhan kerjakan. Mari kita baca Yohanes 12 ayatnya yang ke-24. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Karena tetap satu biji saja, padahal kan kita terus punya kebutuhan kan, akhirnya dimakan. Karena tetap satu saja, lama-kelamaan jadinya apa? Habis. Semua yang tidak bertambah, semua yang tidak berlipat kali ganda, bukannya tetap, tapi habis. Berkurang sampai habis. Kalau tidak ditabur, makanya ada yang menghemat begitu rupa, namun selalu berkekurangan. Perhatikan bagian berikutnya. Tetapi jika ia mati, karena ditabur jatuh ke tanah mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Coba renungkan itu. Hukum dari Tuhan itu tidak bisa dilawan. Hukum dari Tuhan itu sebuah kebenaran. Benih hanya kalau ditaburkan, maka dia akan menghasilkan tuaian. Saya berdoa mulai hari ini dalam hidup saudara tidak pernah henti-hentinya tuaian muncul lagi. Tuaian muncul lagi. Dimulai dari apa? Menabur. Coba Anda renungkan kisah mujizat 5 roti dan 2 ikan yang diberkati Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang, dan kemudian masih sisa 12 bakul. Yang bawa itu adalah seorang anak kecil. Seorang anak kecil. Saya mau tanya sama saudara, dia bawa itu sebagai bekalnya. Dan ketika sudah tiba waktunya makan, dia juga lapar enggak? Dia lapar. Dia butuh juga enggak? Dia butuh. Tapi itu benihnya. Kalau dia makan 5 roti, dia makan 2 ikan, dia sendiri yang kenyang. Tapi setelah itu habis. Anda lihat dalam kisah itu, 5 roti dan 2 ikannya, dia ambil keputusan, dia taburkan, dia serahkan kepada Yesus. Dan di tangan Yesus, 5 roti 2 ikan itu diberkati. Yesus naikkan ucapan syukur. Terjadilah pelipat gandaan. Dari 5 roti, 2 ikan bisa memberi makan 5.000 orang laki-laki. Belum terhitung yang perempuan dan yang anak-anak. Sisanya setelah semua makan kenyang, sisanya dikumpulkan. Berapa banyak? 12 bakul. Anak ini makan kenyang, orang banyak makan kenyang, sisanya kelimpahan. Ada orang yang menyebar tapi bertambah. Mulai hari ini yang dialami anak ini juga terjadi dalam hidup saudara. Amin. Hukum dari Tuhan itu selalu sama, terus konsisten. Saya ajak saudara langsung baca di 1 Raja-Raja 17. Mari kita baca ayat yang ke-10. Ini sebuah kisah pelipat gandaan yang dialami oleh janda Sarfat. Sesudah itu ia bersiap, lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada janda itu, ini Nabi Elia. Katanya, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi, supaya aku minum.
Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya, dia ngomong apa? Tidak ada roti padaku sedikit pun. Nggak ada itu sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api, kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku jadi roti ya. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Coba Anda renungkan sampai di situ pembacaan kita dulu. Yang dia punya cuma sedikit. Dan kalau dia olah, dia makan dengan anak-anaknya, saat itu kenyang. Tapi setelah itu dia ngomong apa? Kami akan mati karena nomor. Nggak ada lagi. Benihnya sudah dimakan dan tidak ada pelipat gandaan, tidak ada penambahan, ya sudah habis. Selesai sampai di situ. Nah, sekarang kita lanjutkan. Seperti apa yang Elia katakan, Nabi Elia ajarkan kepada janda Sarfat itu. Lanjutkan ayat 13. Tetapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut, pulanglah, buat seperti yang kau katakan, tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Jadi dari yang ada, yang dia punya, disuruh untuk memberi, disuruh untuk menyebar, disuruh untuk menabur. Elia ngomong seperti itu. Ayat 14. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Yang harusnya habis, diolah sekali, dimakan, kenyang, setelah itu habis. Tapi Elia ngomong, kamu belajar nabur. Dan ketika janda Sarfat itu, dia menabur dari yang sedikit yang dia punya, dia terlebih dahulu menabur. Ternyata yang sedikit itu diberkati oleh Tuhan, sehingga akhirnya tidak pernah habis tepungnya, tidak pernah habis minyaknya. Dia bisa olah lagi jadi roti lagi, dia olah lagi jadi roti lagi, sehingga hidupnya terpelihara. Ada yang menyebar tapi bertambah. Mulai hari ini sekali lagi dalam nama Yesus, benih yang ada dalam hidup saudara diberkati, 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 tidak pernah habis. Yang ada penambahan, yang ada pelipat gandaan, yang ada sampai berlimpah-limpah. Ini the law of God, ini hukumnya Tuhan. Dan Anda akan terus menerus, saya bisa bukakan kisah demi kisah yang isinya adalah ada orang yang menyebar tapi bertambah. Sebaliknya ada yang menghemat namun selalu berkekurangan. Saya berdoa mulai hari ini, keluargamu tidak pernah berkekurangan. Seumur hidupmu tidak pernah kekurangan. Dalam bisnis saudara, perusahaan saudara, tidak pernah lagi yang mengalami yang namanya kekurangan. Mulai hari ini yang ada kelimpahan, yang ada penambahan dari tahun ke tahun, dari satu level diangkat lagi level berikutnya, kemuliaan yang lebih besar dia manifestasikan dalam hidup saudara. Kita kasih tepuk tangannya yang paling meriah buat Tuhan kita. Tahukah saudara, sekitar 1 bulan yang lalu, 2 bulan yang lalu, waktu Pastor Gideon Munte yang pernah melayani di sini ya, seingat saya, dia di Jakarta, dia ngajak saya ketemuan dan kita duduk fellowship, kita ngobrol. Waktu dia ngobrol sama saya, dia cerita satu kesaksian yang surprising buat saya. Jadi dia sama istrinya waktu itu cerita bahwa sebelum pandemi, tepat sebelum pandemi, waktu itu dia ngajak saya untuk ketemuan. Nah ini kisahnya saya lupa 2019 atau 2020 awal, saya lupa ya. Nah
Waktu dia ngajak saya ketemuan sebelum pandemi itu, saya nggak ngerti. Dia mau apa? Saya pikir cuma seperti biasa kita ketemuan, duduk, ngobrol, fellowship dan sharing satu dengan yang lain. Tapi kali itu agak beda, kali itu agak aneh. Ketika kita sudah duduk, ngobrol, sharing, cerita, dia ngomong sama saya, dia digerakkan oleh Tuhan untuk menaburkan benih profetik. Untuk menaburkan benih keuangan. Dia keluarkan dari tasnya itu sejumlah besar uang dan kemudian dia serahkan ke saya. Saya juga kaget juga, nggak ngerti juga kenapa kok dia lakukan seperti itu. Ya, tapi dia ngomong Tuhan bicara untuk dia menaburkan benih profetik itu. Ya sudah, setelah itu saya terima, terus kemudian saya berkati benih profetik itu. Dan saya berdoa supaya urapan, supaya anugerah yang Tuhan curahkan dalam hidup saya, Tuhan juga curahkan di dalam kehidupannya. Sudah itu selesai. Begitu selesai, dia pulang, gak berapa lama, pandemi datang. Gereja semua lockdown. Dan semua pemasukan gereja, dia cerita waktu itu, amblas semuanya, hampir nol semuanya. Itu adalah masa-masa yang tidak mudah. Padahal satu-satunya uang yang masih ada sudah terlanjur diberikan ke saya. Coba Anda renungkan itu. Itu kondisi yang tidak mudah. Tapi yang luar biasa begini saudaraku. Tuhan kita, firman-Nya tidak berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Mau pandemikah, mau resesikah, firman Allah ya dan amin. Benih yang dia taburkan sebelum pandemi itu yang diberkati oleh Tuhan, dipakai oleh Tuhan untuk memelihara kehidupan mereka selama masa pandemi. Jadi waktu 2 bulan lalu dia cerita sama saya, sebenarnya yang terjadi adalah waktu alasan kenapa mereka menabur sebelum pandemi itu adalah mereka itu dalam situasi yang sangat tidak mudah secara keuangan. Sampai seperti janda Sarfat tadi, punyanya tinggal sedikit dan yang sedikit pun itu tidak cukup. Kalau dipakai pun nggak cukup, akhirnya habis, mati. Tapi di saat seperti itu, Roh Kudus bicara dalam hati mereka seperti Nabi Elia bicara sama janda Sarfat, kamu tabur, nanti yang kamu tabur aku berkati. Jadi itu yang mereka lakukan, itu rema janda Sarfat, itu yang mereka tangkap dengan sungguh-sungguh. Mereka taburkan, justru selama masa pandemi, hidup mereka, jemaat di sana, dan juga gereja, dan pelayanan itu dipelihara Tuhan dengan cara yang luar biasa. Terus dia cerita sama saya, satu demi satu, kesaksian mujizat yang saya dengar. Bro Jonathan, dia manggil saya Bro Jonathan, ya. Yang Bro Jonathan alami, yang saya dengar satu demi satu, Tuhan juga kerjakan dalam hidup saya. Satu demi satu, mujizat yang Tuhan kerjakan di gereja kita, Tuhan juga mulai kerjakan di gerejanya. Terjadi impartasi, terjadi pelipat gandaan. Justru di dalam menabur, dia mengalami pemeliharaan Tuhan yang ajaib. Dia mengalami penambahan dan pelipat gandaan yang luar biasa. Firman Allah, ya dan amin. The wonder of sowing. Yaitu tidak peduli saudara pengusaha, saudara pendeta, saudara profesor, akademisi, ya siapapun saudara di dalam Tuhan, kita semua ini petani-petani rohani. Amin. Dan yang namanya petani, dia menabur, dia menuai. Doa saya mulai hari ini, setiap taburan saudara diberkati, diurapi, terjadi penambahan, kelimpahan. Tepuk tangannya sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan kita. Nah, sekarang bagaimana caranya kita bisa menabur? How to sow, sehingga kita bisa menuai. Karena sebagian orang nggak ngerti bagaimana menabur yang benar. Sama halnya di dalam pertanian, kalau menaburnya salah, caranya salah, akhirnya panennya bisa gagal. Benar apa tidak?
Anda yang bergerak di pertanian, peternakan, Anda ngerti. Sama-sama melakukan sesuatu, tapi kalau salah, maka gagal panen. Tapi kalau Anda melakukan dengan benar, maka Anda akan panen raya. Mulai hari ini, panen raya dimulai dalam hidup saudara. How to sow, bagaimana kita bisa menabur yang benar. Nomor satu, sadari bahwa semua yang kita miliki berasal dari Tuhan. Sadari dulu bahwa kalau saudara punya mobil, saudara punya uang, saudara punya rumah, saudara punya bisnis, pekerjaan, semuanya itu semata-mata karena anugerah Tuhan. Semuanya itu semata-mata hanya dari Tuhan saja. Amin. Kalau kita merasa semuanya itu milik kita, kita merasa semuanya itu hanya hasil kerja keras kita sendiri, kita susah untuk bisa menabur. Ya, tapi kalau kita ngerti ini yang ngasih juga Tuhan, ini berkat dari Tuhan, ini kepercayaan dari Tuhan, maka Tuhan suruh kita menabur dengan sukacita, kita akan menabur. Contoh ya, seandainya nih sekarang ada orang ngasih saudara 10 juta dengan titip omongan, nanti yang 1 juta kamu kembaliin ke saya ya. Saya tanya sama saudara, Anda ngembaliin 1 juta dengan sukacita atau berat hati? Dengan sukacita. Karena Anda ngerti, Anda sadar 10 juta itu juga dari orang itu yang kasih. Kalau dia cuma ngomong kembaliin yang 1 juta, kita happily. Dengan sukacita kita akan lakukan. Tapi kalau kita ngerasa yang 10 juta itu memang itu adalah hasil kerja keras kita sendiri saja, nggak ada urusannya sama orang itu, dan tiba-tiba dia datang dan dia minta kita 1 juta, rasanya di hati gimana? Berat. Rasanya di hati susah. Sama halnya kita sama Tuhan. Ketika Tuhan mau pakai kita jadi saluran berkat, ketika Tuhan mau suruh kita untuk menaburkan benih profetik, benih keuangan kita, sebenarnya yang menentukan berat atau ringannya itu kesadaran kita, apakah harta kita ini datangnya dari Tuhan atau tidak. Apakah semuanya ini karena anugerah semata-mata yang dari Tuhan, atau semuanya karena diri kita sendiri. Ya, ayo kita baca 1 Tawarik 29 mulai ayat yang ke-16. Lihat perkataan Daud ini. Ya Tuhan Allah kami, segala kelimpahan bahan-bahan yang kami sediakan ini untuk mendirikan bagimu rumah bagi namamu yang kudus adalah dari tanganmu sendiri dan punya mula segala-galanya. Jadi Daud ngerasa bahwa dia punya semuanya dari siapa? Dari Tuhan, dari tangan Tuhan, dan semuanya juga kepunyaan Tuhan. Itu yang Daud sadari dalam hidupnya. Ayat 17, aku tahu ya Allahku bahwa engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan, maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang umatmu yang hadir di sini telah kulihat memberikan persembahan sukarela kepadamu dengan sukacita. Ya Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Israel, Bapa-bapa kami. Perhatikan saudaraku, doanya Daud ini. Peliharalah untuk selama-lamanya kecenderungan hati umatmu yang demikian ini, dan tetapkanlah, tujukan hati mereka kepadamu. Lihat saudaraku, doanya Daud luar biasa sekali. Yang dia minta, Tuhan jaga hati ini, baik dulu, sekarang maupun seterusnya, supaya hati kami tetap cinta Tuhan, supaya kami sadar semua yang kami miliki juga berasal daripada Tuhan, dan semuanya semata-mata adalah milik Tuhan. Karena itu buat Daud, ketika mereka mau membangun bait Allah pada zaman itu, dengan sukacita dia persembahkan hartanya. Dia sadar dulu dia adalah gembala domba, dan kemudian dia bisa menjadi raja atas seluruh bangsa Israel semata-mata karena anugerah Tuhan. Kalau bukan karena anugerah Tuhan, kita tidak ada sebagaimana kita ada sekarang. Semua yang ada dalam hidup kita asalnya juga dari Tuhan. Kesadaran kita bahwa semua yang kita miliki berasal dari Tuhan, itu sendiri membuat kita sukacita di
di dalam menabur. Amin. Jadi mulai hari ini sadarilah bahwa kita ini bendaharanya. Dia pemiliknya. Oke. Sadari bahwa harta saudara, uang saudara, karir saudara itu adalah kepercayaan Tuhan atas kehidupan kita. Dan kalau kita sadar itu dengan ringan, gak berat hati, Tuhan suruh kita menabur, kita akan menabur. Itu yang pertama dulu. How to sow. Sadari semuanya berasal dari Tuhan. Yang kedua, tadi kita sudah baca juga. Menabur dengan hati yang tulus dan cinta. Jadi sama-sama ketika kita menabur, Tuhan itu, Daud ngomong, penguji apa? Hati. Jadi Tuhan itu bukan sekedar ngelihat uang yang kita bawa, persembahan yang kita kasih. Tuhan melihat melampaui persembahan itu, menyelidiki dalam hati kita. Dan doa saya, ketika Tuhan melihat hati saudara, menguji hati saudara, Dia berkenan dan Dia disukakan dengan ketulusan hati saudara di dalam membalas cinta kasih Tuhan. Ketulusan hati saudara di dalam memberi dan menabur untuk pekerjaan Tuhan. Amin. Karena buat Tuhan, kalau sudah di level seperti itu tuh, orang itu ada level-levelnya ya saudaraku ya. Orang kalau kita masih di bawah levelnya, yang penting kita butuh, kita dapat. Tapi kalau saudara sudah di level raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan, Allah di atas segala Allah, yang Dia mau itu hatinya lebih daripada persembahannya. Yang menyentuh hatinya itu bukan sekedar nominal persembahan kita, tetapi keikhlasan hati kita, cintanya kita, ketulusannya kita di dalam memberi untuk pekerjaan Tuhan. Itu yang akan menyenangkan hati Tuhan. Makanya sekian waktu yang lalu, saya ketika ngobrol dan sharing sama istri saya, sama Pastor Nita, ya dia sempat ngomong gini, kenapa ya kok ada orang-orang yang menabur, terus kemudian belum menuai, dan setelah itu kecewa, setelah itu undur. Kenapa kok bisa seperti itu ya? Saya ngomong sama dia, sebenarnya simple, semuanya balik pada hati. Ada orang yang dengar khotbah hukum tabur tuai, terus kemudian termotivasi, wah kalau gitu saya mau nabur, coba saya ngeliat dapat enggak. Begitu nabur terus enggak dapat, kecewa, kita mundur dari Tuhan, kita mundur dari pelayanan, kita mundur dari ibadah, akhirnya malah kehilangan anugerah Tuhan. Jadi menabur hanya untuk mendapat, ketika tidak mendapat terus kita kecewa sama Tuhan. Terus istri saya ngomong, kita kok gak pernah pikir gitu ya dalam hidup kita. Saya ngomong sama dia, sejak dari awal saya dan dia juga tentunya memberi hidup untuk Tuhan. Sebenarnya kita memberi hidup ya semata-mata hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Waktu kita jadi pendeta, waktu kita jadi hamba Tuhan, kita gak pernah membayangkan hidup kita diberkati sampai seperti hari ini. Yang kita ngerti pada waktu itu jadi pendeta itu artinya hidup kita siap untuk menderita buat Yesus. Siap untuk hidup di dalam pergumulan, di dalam keterbatasan. Itu pemahaman kita. Tapi dengan itu pun kita tetap maju, kita tetap memberikan hidup kita, menyerahkan masa depan kita jadi hamba Tuhan sepenuh waktu. Itu sebabnya dalam hidup saya ada 10 tahun masa dalam hidup saya isinya menabur harta juga, menabur uang juga, menabur tenaga, semuanya menabur, tapi nggak pernah ngalami tuaian yang sampai kerasa kayak gimana. Tapi luar biasanya gini saudaraku, orang kalau menabur karena cinta, orang kalau menabur dengan ketulusan, nggak ngalami mujizat-mujizat yang sampai seperti apapun, saya nggak pernah tuh kepikiran kecewa sama Tuhan tuh nggak pernah tuh. Yang ada dalam hidup saya, kasihnya ajaib, pemeliharaannya luar biasa, hari demi hari, tambah dekat sama Tuhan, tambah karib dengan Tuhan, kenal Tuhan secara pribadi dalam hidup saya. Tapi saya ngomong begini sama saudara, ternyata ya, kita kadang gak ngerti sepenuhnya hukum-hukum Tuhan. Tapi kalau kita itu ngelakuin hukum-hukumnya Tuhan, hukum Tuhan, firman Tuhan itu ya dan amin.
pasti terjadi. Sampai di satu titik tuaian itu sungguh-sungguh datang. Mujizat demi mujizat itu sungguh-sungguh terjadi. Dan berkat demi berkat itu terus Tuhan curahkan, mengalir. Semakin hari semakin besar, semakin berkelimpahan. Sampai di satu titik dalam hidup saya tuh ngalami gini. Kalau dulu menabur 10 tahun gak menuai, tapi sekarang baru nabur sebentar langsung menuai. Coba Anda renungkan itu. Jadi dimensinya itu beda. Nanti saya doa ya, dalam hidup saudara akan dibawa sampai di dimensi nabur sekarang, tuaian muncul sekarang. Nabur sekarang, tuaian muncul sekarang. Ya, tapi pastikan gini. Pastikan hati itu tulus dulu sama Tuhan. Naburnya bukan semata-mata Tuhan itu kayak mesin ATM, dimasukin nanti berapa keluar berapa. Aduh, forget it, lupakan, gak usah simpen uang saudara. Oke, ya. Tapi kalau saudara mau ngikuti hukum Tuhan, menaburlah karena Anda mengasihi Tuhan. Menaburlah untuk membalas kebaikan Tuhan. Menaburlah karena saudara cinta Yesus. Boleh katakan amin. Tepuk tangannya yang paling meriah buat Tuhan kita. Nanti Tuhan dengan cintanya juga, dengan sukacita, Dia akan bawa Anda masuk di dalam dimensi hukum tabur tuai yang membuat saudara sampai terheran-heran. Mari saya bacakan ayatnya di Amos. Pasal yang ke-9, ayat yang ke-13. Sesungguhnya waktu akan datang. Saya berdoa tahun ini waktunya buat saudara. Amin. Demikianlah firman Tuhan, bahwa pembajak akan tepat menyusul penuai, dan pengirik buah anggur penabur benih. Gunung-gunung akan meniriskan anggur baru, dan segala bukit akan kebanjiran. Nah, ayat ini cakep. Ayat ini puitis, tapi susah kita mengerti. Saya ajak saudara baca Alkitab terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Yang tadi kita baca, biasanya kita adalah Alkitab versi terjemahan baru, TB. Nah, sekarang saya ajak saudara baca versi BIS, bahasa Indonesia sehari-hari. Saya bacakan ya, ayat yang sama ditulis begini. Tuhan berkata, akan tiba waktunya, gandum tumbuh begitu cepat, sehingga musim menuai tak ada putus-putusnya. Lihat saudaraku, ada yang namanya musim menuai tak ada putus-putusnya. Saya tanya sama saudara, Anda yang sedikit banyak ngerti pertanian atau peternakan, yang namanya menuai itu ada waktunya, ada musimnya, bener gak? Orang bisa ngomong, sekarang musim menabur, nanti baru sekian waktu musim menuai, setelah itu musim menabur lagi, terus kemudian musim menuai lagi. Tapi dengarkan baik-baik, Alkitab ngomong, ada orang-orang yang akan dibawa masuk dalam dimensi musim menuai yang tak putus-putusnya. Saya berdoa terjadilah dalam hidup saudara tuaian yang tak putus-putusnya, berkat yang tak henti-hentinya tercurah di dalam hidup saudara. Haleluya. Lanjutkan, pohon anggur akan tumbuh sangat pesat, sehingga orang akan terus-menerus membuat air anggur, karena cepat sekali itu pertumbuhannya. Air anggur akan menetes dari gunung-gunung dan mengalir dari bukit-bukit. Kelimpahan dan kebanjiran berkatnya begitu masif, begitu luar biasa karena pertumbuhannya cepat sekali. Oh, saya ngalami ini benar dalam hidup saya. Kalau dulu nabur kayaknya nggak nuai-nuai, nggak pernah nuai. Lama sesudah itu baru menuai. Lama kelamaan karena terus hidupnya, lifestyle-nya menabur. Ya, sampai di satu titik nabur mulai menuai lebih cepat. Terus nabur, nuainya lebih cepat lagi. Nabur lebih cepat lagi. Nabur lebih cepat sampai di titik sekarang saya setiap saat menabur dan setiap saat menuai itu nggak peduli musim resesi, nggak peduli musim pandemi, musim apapun, selalu ada tuaian yang tak putus-putusnya. Doa saya, terjadilah itu, alamilah itu, terimalah itu dalam hidup saudara. Katakan amin. Tepuk tangannya pula yang paling meriah buat Tuhan kita. Amin. Karena itu dasarnya
menabur dengan ketulusan hati. Oke, pastikan itu. Yang ketiga, tadi yang kedua saudara harus ngerti ya, Allah itu penguji hati. Jadi bukan cuma nominalnya loh, tapi hatinya Tuhan lihat. Pastikan itu, supaya hati kita berkenan di hadapan Tuhan. Yang ketiga, kembangkan kapasitas Anda dalam menabur. Buat sebagian orang, menabur itu 5 tahun yang lalu, 15 tahun yang lalu. Buat saya menabur itu adalah gaya hidup. Dan dari tahun ke tahun, kapasitas saya dalam menabur tidak pernah berkurang. Selalu nambah, selalu lebih. Dan selalu lebih, saya nggak pernah menabur tahun lalu saja. Tiap tahun saya selalu menabur. Jadi kapasitasnya selalu diperbesar. Ya. Nah, kenapa? Kok saya seperti itu? Sederhana. Karena menabur adalah disiplin rohani yang harus terus tumbuh dalam hidup kita. Sama seperti disiplin rohani yang lain. Ada disiplin rohani berdoa. Saya tanya sama saudara, apakah cukup kita berdoa hanya tahun lalu? Hanya 7 tahun yang lalu? Tahun lalu berdoa, tahun ini pun juga berdoa. Bahkan tiap hari kita berdoa. Kalau kita melayani, apakah kita hanya akan ngomong 17 tahun lalu saya pernah melayani dan setelah itu kita nggak melayani? Tiap tahun kita melayani. Tiap tahun kita jadi saksi Kristus. Tiap tahun kita jadi berkat. Tiap tahun kita menabur. Jadi itu ada sebuah disiplin rohani yang perlu kita kembangkan. Pertama, ini saya kesaksian. Hidup saya sendiri. Pertama, saya akan menabur untuk pekerjaan Tuhan. Ini yang saya lakukan ya. Jadi saya pastikan dulu persepuluhan saya beres. Karena kalau yang satu itu, yang paling basic itu, paling dasar itu nggak beres, maka taburan-taburan yang lain menjadi sia-sia. Karena firman Tuhan berkata minggu lalu, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu apa? Tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat sampai berkelimpahan. Jadi persepuluhan itu persembahan yang diberkati oleh Tuhan untuk membukakan tingkap-tingkap langit, open heaven. Sehingga berkat bisa berkelimpahan. Kalau tingkapnya tertutup, berkat nggak bisa lewat. Contoh, kalau pintu-pintu itu ditutup, dikunci semua, kita dari sini bisa nggak lewat keluar? Nggak bisa. Kita hanya bisa lewat kalau pintunya dibuka. Sama halnya dengan open heaven. Langit atas kita kalau tertutup, berkat nggak bisa nyampe. Pastikan dulu langit saudara terbuka, sehingga ketika Tuhan perintahkan berkat, berkat bisa datang dalam hidup saudara. Dan itu yang saya pastikan pertama dalam hidup saya, yaitu saya kembalikan persepuluhan. Baru setelah itu saya mulai menabur untuk kemajuan pekerjaan Tuhan. Saudara mesti ngerti ya, tempat ini, gedung PIK ini, waktu kita pertama kali janji iman untuk gedung PIK ini, itu gedung PIK ini sudah hampir selesai. Benar apa tidak? Ya, waktu masa pembangunan, pengumuman aja tidak. Sama sekali nggak ada pengumuman. Sampai sudah jadi, sampai ini hampir selesai, baru kita sampaikan, ayo kita janji iman. Kenapa? Karena janji imannya bukan sekedar untuk jadiin tempat ini. Janji imannya adalah memberi kesempatan untuk saudara bisa menabur dan saudara bisa menikmati impartasi anugerah yang sama terjadi dalam hidup saudara. Jadi hukumnya beda. Nah, selama sekian tahun pembangunan itu, sebelum saya mengumumkan apapun sama saudara untuk ikut janji iman, saya yang paling pertama, saya di garis yang paling depan, dan saya ngomong sama Tuhan, Tuhan, aku mau menjadi pemberi yang terbesar, yang menabur untuk pembangunan pekerjaan Tuhan. Karena itu, saya bisa bersaksi sama saudara, tidak pernah lewat janji Tuhan itu iya dan amin. Sementara saya menabur, karena open heaven sudah nih, langit terbuka. Selalu ada tuaian lagi, ada berkat lagi,
ada mujizat lagi. Saya nggak khawatir dengan gonjang-ganjing, resesi. Sekarang ini dunia sedang dilanda dengan ketakutan karena krisis perbankan global. Nanti gimana kalau bank kolaps dan lain sebagainya. Tuhan memelihara karena akan ada tuaian yang tidak putus-putusnya. Boleh katakan amin. Tepuk tangannya yang paling meriah buat Tuhan kita. Itu yang pertama yang saya lakukan. Yang kedua, saya juga menabur untuk sesama. Tadi yang pertama itu love God with passion. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan. Jadi kalau saya nabur yang pertama untuk Tuhan dulu. Setelah itu yang kedua, love people with passion. Kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi saya menabur sama sesama juga. Jadi berkat buat sesama. Jadi berkatnya buat siapa? 3 dimensi kalau saya. Yang pertama sama orang yang di bawah saya. Yang kedua sama orang yang satu rating dengan saya. Dan yang ketiga sama orang yang ada di atas saya. Ya, sama orang yang di bawah saya. Ini yang saya lakukan. Saya setiap bulan sudah mengalokasikan nilai tertentu. Saya pisahin. Pokok yang ini untuk membantu orang yang membutuhkan. Yang ini nggak boleh dikotak-katik yang lain. Jadi saya memang punya tiap bulan untuk jadi berkat. Oh, ini orang susah, kalau Tuhan bicara di hati saya ambil, saya pakai untuk saya berkati. Oh, untuk panti asuhan, oke, kita ambil, kita akan berkati. Dan puji Tuhan, kayaknya saya juga pernah umumkan sama saudara, mulai tahun ini kerinduan kita, gereja kita akan membangun panti asuhan untuk menolong anak-anak yatim piatu yang tidak punya penolong. Kita mau jadi berkat buat mereka. Dan saya secara pribadi ambil bagian di situ. Secara pribadi itu keuangan pribadi saya ambil bagian di situ. Sama yang di bawah, sama orang-orang yang membutuhkan. Yang kedua, saya juga menabur sama yang satu rating sama saya, sama-sama hamba Tuhan. Di masa pandemi kemarin ada banyak teman-teman rekan pelayanan saya yang bergumul secara keuangan. Dan Tuhan bicara di hati saya dukung mereka. Saya jadi berkat, saya menabur sama pendeta-pendeta yang lain, hamba-hamba Tuhan desa, ya, gereja-gereja kecil lain yang membutuhkan, ya. Kita jadi saluran berkat, kita menabur. Tapi itu di luar dari yang tadi. Yang pertama dulu, love God with passion saya selesaikan, baru love people with passionnya. Saya bereskan itu. Dan sebenarnya saudaraku ya, Gedung PIK ini, kalau saya bisa ngomong sama saudara, salah satu berkat Tuhan dari menabur sama sesama hamba Tuhan. Sekian tahun yang lalu, belasan tahun yang lalu, saya lupa persisnya. Tuhan itu berkati gereja kita di Solo, tiba-tiba ada satu pengusaha besar di Indonesia, kasih kita tanah hibah itu 2000 meter persegi di Bali. Ya, waduh seneng dong. Kita bersuka cita. Tapi tiba-tiba Tuhan bicara sama Pak Obaja. Walaupun tanah itu dikasih ke kita, Tuhan ngomong sama Pak Obaja, bukan untuk gereja itu, bukan untuk gereja kita. Taburkan tanah itu ke gereja lain. Loh, yang dikasih ini kita, saudaraku. Kalau saudara dapat mujizat, dikasih mobil mujizat, terus kemudian Anda sudah happy, terus Tuhan ngomong, bukan buat kamu, kamu kasih ke yang lainnya. Kira-kira Anda rela apa tidak? Seperti itu, bahkan lebih lagi, karena ini tanah 2000 meter persegi di Bali. Ya, ada izin gerejanya, semua ready, tinggal dibangun. Tapi saya ngomong sama saudara, taat sama Tuhan tidak pernah rugi. Tuhan kalau suruh kita melakukan sesuatu, Dia Bapa yang baik, yang tidak akan merugikan anak-anaknya. Karena rancangannya adalah masa depan yang baik, yang gilang gemilang, dan penuh dengan pengharapan. Tepuk tangannya yang paling meriah buat Tuhan kita. Jadi sekian tahun yang lalu Tuhan suruh kita kasih tanah itu ke gereja lain. Ya sudah, Pak Obaja terbang ke Bali, kontak salah satu hamba Tuhan di sana, kita kasih, dan tempat itu dibangun, sekarang sudah dipakai untuk gereja mereka. Dipakai untuk memuji, menyembah, dan kita happy. Gereja lain maju, kita pun juga bersuka cita. Kita saudara seiman, kita rekan sekerja di dalam Tuhan. Amin. Dan kita sudah gak pernah mikir, kita ketika nabur tuh sudah, loh kok kita nabur belum nuai. Gak pernah mikir.
Bagian kita lakuin aja, sudah kita jadi berkat selesai. Karena hukum Tuhan itu sempurna. Pada waktunya Tuhan itu kan datang. Amin. Lama sesudah itu, belasan tahun sesudah itu, giliran kita yang Tuhan kasih. Ya, tempat ini Tuhan kasih diganti dari yang di Bali 2000, di sini lebih dari 4000 meter persegi. Tuhan kasih dengan anugerahnya yang sempurna. Coba saudara lihat. Coba renungkan itu. Tuhan itu selalu punya cara untuk memastikan firman-Nya tergenapi dalam hidup kita. Amin. Jadi buat kita lakukan itu dengan sukacita. Tadi yang kedua ya. Yang pertama tadi, saya jadi berkat untuk yang di bawah saya. Yang kedua, saya jadi berkat untuk yang sama-sama satu rating. Tapi yang ketiga, saya berapa kali kesaksian sama saudara. Tiap tahun sampai sekarang, saya biasanya nih, tiap tahun itu kalau Desember awal, saya berangkat ke Nigeria, ke Afrika. Untuk ketemu sama Pastor E.A. Deboye. Saya belajar banyak, dia jauh di atas saya. Tapi setiap tahun saya kalau datang, saya datang selalu dengan persembahan. Tidak dengan tangan kosong. Saya selalu datang dengan benih yang saya taburkan lagi. Saya taburkan lagi. Kenapa? Saya tahu orang yang diurapi, orang yang diberkati Tuhan, ketika kita memberkati, kita pun ikut diberkati. Amin. Saya nggak mau ngelihat orang lain diberkati terus saya saya iri, saya jengkel, saya marah. No. Saya rugi sendiri. Karena barang siapa mengutuki orang yang diberkati Tuhan, malah kena kutuk. Tapi ketika kita memberkati, ketika saya memberkati Pastor Adeboye, justru saya yang levelnya di bawah, dari tahun ke tahun dibawa lagi naik level. Dibawa lagi naik level. Dibawa lagi naik level. Karena itu, saya nggak menabur sama Pastor Adeboye dulu 7 tahun lalu. Hanya itu aja. Atau berapa tahun yang lalu. Tiap tahun. Tiap tahun. Dan itu bukan jumlah yang kecil loh. Itu nilai yang besar. Tiap tahun. Itu jadi gaya hidup saya. Menabur itu bukan sesuatu yang pernah. Tapi menabur itu sebuah gaya hidup. Dan setiap tahun saya perbesar kapasitas. Karena itu perbesar kapasitas saudara. Anda akan melihat bagaimana hidupmu dalam sekian tahun. Tuhan akan perbesar, tidak henti-hentinya. Tuhan yang tidak putus-putusnya. Amin. Yang terakhir, yang ketiga. How to sow. Bagaimana menabur? Menaburlah dengan iman. Ini keempat ya. Menaburlah dengan iman. Yang menghalangi orang untuk menabur adalah ketakutan. Coba Anda renungkan balik kisah mujizat 5 roti dan 2 ikan. Yang bawa bekal tadi siapa? Anak kecil. Saya tanya sama saudara ya, kalau anak kecil saja bisa kepikiran bawa bekal, menurut saudara ada nggak di situ orang-orang dewasa yang lain, bapak ibu yang lain yang juga bawa bekal? Kemungkinan ada. Kemungkinan besar ada. Tapi ketika Tuhan butuh, siapa bawa 5 roti, siapa bawa roti, siapa bawa ikan? Orang-orang yang lebih besar, lebih tua, lebih senior, lebih berpengalaman, lebih pintar. Mungkin mikir, waduh, ini tempat jauh dari mana-mana nih. Kalau aku kasih roti ini, kalau aku kasih ikan ini, nanti aku makan apa? Nanti anakku makan apa? Ketakutan mereka menghentikan mereka untuk menabur. Tapi anak kecil ini polos. Ngelihatnya Tuhan Yesus mengajar, amin. Firman Tuhan percaya, amin. Makanya Tuhan ngomong, miliki iman seperti anak kecil yang percaya sama firman Tuhan. Dan karena anak kecil ini percaya, dia yang nabur. Orang yang lain yang lebih pintar gak berani. Tapi anak kecil yang sederhana, yang polos ini, dia yang menabur. Dan dia yang mengalami tuaian dahsyat itu. Sementara firman Tuhan disampaikan seperti ini, kita masing-masing akan memproses dalam benak kita. Tapi saya berdoa, ketakutan saudara dilenyapkan, disingkirkan. Yang ada adalah iman, yang ada adalah percaya, yang ada adalah keberanian. Dan kita akan bangkit untuk menabur. Saudaraku,
Musim pandemi kemarin tuh ya, kalau saya ngomong itu musim yang spesial sekali. Karena justru di musim pandemi itu, tahun lalu, kita itu digerakkan oleh Tuhan untuk menyampaikan dan mengumumkan, mulai sekarang gereja keluarga Allah di semua kota, di seluruh Indonesia, berjuang, berdoa, percaya, menabur, dan kita akan punya tempat milik kita sendiri, tanah milik kita sendiri, gedung milik kita sendiri. Saya mau ngomong sama saudara, itu bukan cuma buat gereja, tapi akan ada banyak jemaat di sini. Dalam beberapa waktu ke depan, Anda nggak lagi kontrak. Rumah milik sendiri, apartemen milik sendiri, ruko milik sendiri, pabrik milik sendiri. Amin. Perusahaan milik sendiri. Anda kan ngelihat itu. Karena itu Tuhan ngomong menabur. Anda ngelihat di masa pandemi gedung PIK jadi. Di masa pandemi ini semuanya kan ajaib. Gereja kita di Jogja dikasih gedung sendiri. Kita rindu mau perbesar nih. Ya. Gereja kita di Solo dikasih tanah 20 hektar. Yang tahun ini akan dimulai pembangunannya 2 dulu. Yaitu Bukit Doa. Karena saya percaya segala sesuatu harus dimulai di dalam doa. Jadi doa dulu. Itu nanti Holy Land Experience di situ. Oke. Yang kedua yang akan kita bangun, kerinduan kita, dukung doa saudara ya, yaitu panti asuhan. Nah, saya mau ajak saudara, kalau kemarin waktu pembangunan di Jakarta berlangsung, itu gereja kita di Solo yang Tuhan pakai jadi berkat, bareng-bareng menabur di sini sehingga gedung ini jadi. Sekarang giliran gereja kita di Jakarta. Ini sudah jadi. Kita menabur balik di pusat kegerakan Roh Kudus global di Solo, di atas tanah 20 hektar yang akan dibangun. Ayo kita menabur dan kita akan melihat bagaimana kemuliaannya dinyatakan, bagaimana kegerakan yang besar Tuhan akan manifestasikan lebih dahsyat lagi di tengah-tengah kita. Jadi ini opportunity, kesempatan untuk menabur. Anda akan diberikan kesempatan menabur, tentunya yang tergerak ya. Tentunya yang Anda punya kerinduan. Kalau tidak, it's okay, no problem. Karena one way or another, Tuhan tuh punya cara untuk mengerjakan rencananya. Amin. Tuhan tuh punya cara. Jadi kalau kita menabur itu adalah kesempatan yang Tuhan kasih sama kita. Justru ketika kita menabur, firman Tuhan berkata ada yang menyebar tapi bertambah. Saya berdoa Anda termasuk yang menyebar dan bertambah. Anda termasuk yang menabur dan berlipat kali ganda. Saya berdoa kesaksian demi kesaksian yang hari ini Anda dengarkan juga mulai terjadi. Kesaksian-kesaksian dalam hidup saudara. Saya berdoa mujizat yang tak putus-putusnya itu Anda bisa alami secara pribadi dalam hidupmu. Jadi kita akan adakan janji iman yang sudah kita adakan tahun lalu. Anda yang sudah ikut janji iman tahun lalu, lanjutin aja. Lanjutin aja, nggak apa-apa kan? Sudah mulai bulan apa itu ya? Juni ya? Kan sudah hampir selesai nih. Lanjutin aja. Kalau sudah mau memperbarui, oke start lagi. Boleh juga, karena buat saya menabur saya juga sudah dulu, tapi saya menabur lagi, Itu masing-masing kita urusan sama Tuhan aja. Secara pribadi. Anda yang sempat janji iman tapi terus berhenti di tengah jalan, ayo kita mulai lagi. Anda yang dulu belum sempat ikut janji iman, Anda diberi kesempatan. Ayo ikut dalam janji iman. Amin. Ini jadi pertama kalinya buat saudara mungkin. Nah, kalau Anda mau ikut janji iman, Anda bisa buka di aplikasi app gereja kita, keluarga Allah, dan Anda cari janji iman digital, kartu janji iman digital. Saya arahkan saudara, karena apalagi kita di Jakarta ya, kita di Jakarta sudah lebih fasih teknologi, lebih gampang, digital aja. Tapi kalau seandainya ada di antara saudara yang masih susah untuk ikut janji iman digital, yang fisik kartu ini nanti di luar, di info center di luar, Anda juga bisa minta kartu janji iman ini. Oke? Ya,
seturut dengan kerelaan, seturut dengan sukacita. Ayo kita lakukan yang terbaik. Ayo kita senangkan hati Tuhan. Mari kita kasih tepuk tangan yang paling meriah. Bangkit berdiri, nyanyikan lagu ini. Lapangkanlah tempat kemahmu. Aku percaya pada firman-Mu. Aku melangkah dengan imanku, tetap setia pada perjanjian-Mu. Jadikan ku hamba. Angkat dua tanganmu, kita katakan, aku percaya pada firman-Mu. Aku melangkah dengan imanku, tetap setia pada perjanjian-Mu. Jadikan ku hamba. Sekali lagi, aku percaya pada firman-Mu. Aku melangkah dengan imanku, tetap setia pada perjanjian-Mu. Jadikan ku hamba milik-Mu. Boleh lihat di depan sini. Tadi di bagian awal khotbah ini saya ngomong sama saudara, nanti pada bagian terakhir khotbah ini saya akan bagikan sama saudara apa yang Tuhan taruh di hati saya, yang Dia mau lakukan dalam hidup saudara. Banyak dari saudara di tempat ini. Saya ngomong banyak dari saudara di tempat ini. Tadi pagi ketika saya berdoa, ada satu impresi dalam spirit Tuhan kasih. Picture, sebuah gambaran 20 tahun ke depan. Saya heran, kenapa ya kok Tuhan bilangnya 20 tahun ke depan? Biasanya kalau saya ngomong sama saudara, Tuhan akan lakukan percepatan rohani yang akan terjadi 20 tahun ke depan. Tahun ini Tuhan kerjakan, benar apa tidak? Tapi pagi tadi Tuhan kasih picture, gambaran kepada saya, apa yang Dia akan kerjakan 20 tahun ke depan atas jemaat di tempat ini. Dan itu ajaib, itu besar. Anda dengarkan baik-baik, dan yang Anda percaya, Anda tangkap, aminkan itu, dan jadikan dalam hidup saudara. Anda mau itu? Sebelum saya bagikan ini, ayo kita berdoa terlebih dahulu. Angkat dua tangan saudara, bahasa roh. Yang bisa bahasa roh, angkat suara saudara, bahasa roh. Sehingga ketika perkataan profetik itu diperkatakan, spirit saudara ready, dan engkau bisa tangkap, engkau bisa terima, dan engkau bisa alami dalam hidup. Oh, ralapakasya, ralapakasya. Oh, ralapakasya, ralapakasya, Pagi ini tadi saya melihat dalam roh bahwa banyak jemaat keluarga Allah dalam waktu 20 ke depan Anda akan dibawa Tuhan mengalami greater level of blessing. Berkat Tuhan yang Anda alami dalam hidupmu akan diangkat, akan diperbesar di dalam hidup saudara. Banyak yang akan naik level dalam pekerjaan dan dalam keuanganmu, akan dimultiplikasi, akan dilipat kali gandakan oleh Tuhan. Sekarang Anda mungkin masih belum seberapa, masih kecil. Masih kecil itu untuk ukuran setiap orang ya.
termasuk Anda yang sudah merasa besar sekarang, Tuhan ngomong itu masih kecil. Engkau yang sudah merasa diberkati, tadi pagi Tuhan ngomong sama saya, itu masih belum apa-apa. Tuhan ngomong begini, sekarang saudara masih kecil, tetapi 20 tahun lagi Tuhan akan memperluas saudara. Tuhan akan membuat yang kecil itu jadi besar. Tuhan akan mengupgrade hidup saudara. Akan banyak yang akan menjalankan corporation yang besar, operation besar dalam pekerjaan, dalam bisnis saudara, di seluruh negara ini, bahkan sampai ke bangsa-bangsa. Akan ada orang-orang di tempat ini, Anda akan diberkati dengan banyak rumah. Bukan cuma satu rumah, tapi banyak rumah. Tuhan akan pakai saudara jadi berkat, bahkan menyediakan rumah buat anak-anak yatim piatu yang membutuhkan, buat orang-orang yang membutuhkan. Tuhan akan pakai saudara untuk membangun rumah Tuhan, pekerjaan Tuhan, kerajaan Allah dimajukan melalui hidup saudara. Akan ada orang-orang di tempat ini, Tuhan ngomong begini, emas dan perak dalam hidupmu akan seperti batu, karena saking banyaknya, begitu banyaknya, sehingga itu akan diberkati berlimpah-limpah. Engkau menjadi terpuji, ternama, terhormat. Sekarang yang percaya dan yang mau terima, katakan amin. Lebih kuat katakan amin. Katakan dalam nama Yesus, aku terima. Aku percaya. Aku terima. Amin kan saudara? Amin kan? Amin kan? Jadi akan Tuhan bangkitkan orang-orang kenakaan negeri ini dari tempat ini, orang-orang besarnya negeri ini dari tempat ini. Terima terjadi. Aku percaya pada firman-Mu. Aku melangkah dengan imanku, tetap setia pada perjanjian. Jadikan ku hamba. Amin. Cepat saja, cepat sendiri. Aku percaya pada katakan Tuhan, aku mau tetap setia pada covenant perjanjian-Mu. Amin, amin. Yang terakhir, mari yang terbaik. Amin, katakan aku percaya pada firman-Mu. Aku melangkah dengan imanku, tetap setia pada perjanjian-Mu. Jadikan ku hamba milik-Mu, tetap setia pada perjanjian-Mu. Jadikan ku hamba milik-Mu, tetap setia pada perjanjian-Mu. Jadikan ku hamba milik-Mu. Tepuk tangannya yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari bersama-sama kita katakan amin. Tepuk tangan yang meriah yang paling meriah buat Tuhan kita. Buat saudara yang rindu terlibat di dalam janji iman, sekali lagi Anda bisa langsung masuk di app Keluarga Allah, Janji Iman Digital. Anda yang butuh kartu janji iman secara fisik, di luar nanti di meja info center
meja ICM, Anda bisa menghubungi petugas di sana dan kemudian saudara bisa mendapatkan kartu janji iman tersebut. Amin. Mari angkat dua tangan saudara dan terima berkat ini. Diberkati saudara oleh Tuhan. Amin. Diberkati keluargamu oleh Tuhan. Amin. Diberkati studi dan pekerjaan saudara oleh Tuhan. Amin. Diberkati kesehatan dan masa depan saudara oleh Tuhan. Amin. Diberkati pertumbuhan rohani serta pelayanan saudara oleh Tuhan. Amin. Kita diberkati, kita jadi berkat. Dalam anugerah Allah Bapa, cinta kasih Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus sekarang sampai selama-lamanya. Mari bersama katakan amin.